Ya, udah mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. terima kasih teman-teman semua atas kesediaan waktunya untuk mengikuti pengimbasan yang saya ingin lakukan. Insya Allah mudah-mudahan nggak terlalu lama pengimbasan nanti ya yang akan segera dimulai. Mudah-mudahan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami nanti. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira mengganjal atau ingin ditanyakan nanti pas sudah selesai presentasi boleh kita tanya jawab ya. Oke, saya mulai buka dulu ini ya PowerPoint-nya. Oke. Ya. Udah muncul belum PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya. Udah. Ya, kita mulai ya. Ya, Bu. Iya. Ya. Oke. Ini pengimbasan BIMTEK Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM untuk SMA dan SMK Angkatan 4. Jadi saya itu sudah mengikuti BIMTEK ini bulan Januari, sekitar tanggal 20-an ya, ikut BIMTEK seri AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, saya tergabung di Angkatan 4 waktu itu. Nah, kalau saat ini itu sudah masuk ke Angkatan 11 yang sekarang sedang berlangsung atau mau berlangsung gitu ya, kalau nggak salah itu sudah Angkatan 11. Nah, waktu itu saya Angkatan 4. Oke. Nah, BIMTEK Guru Belajar itu ada beberapa seri. Ya, dari yang pertama itu ada seri pandemi COVID itu, kemudian ada seri pendidikan keterampilan hidup, kemudian ada seri asesmen kompetensi minimum, nah, ini yang seri AKM ya, yang udah saya ikuti. Kemudian ada seri ini baru ya, Bu teman-teman, ini seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Nah, ini mungkin juga sangat bermanfaat kalau teman-teman ikuti ya. Jadi belajar mandiri calon guru ASN P3K. Ada ya yang serinya. Kemudian juga ada seri pendidikan inklusif. Nah, jadi yang dua terakhir ini setelah seri AKM. Nah, kemudian jadi ada 4 seri ya yang sekarang sedang berlangsung. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa sih tujuan pengimbasan yang saya lakukan ya ke teman-teman semua? Yang pertama itu mensosialisasikan adanya BIMTEK Guru Belajar seri AKM ya. Jadi saya ingin mensosialisasikan ke teman-teman bahwa ada BIMTEK Guru Belajar seri AKM ya, atau asesmen kompetensi minimum. Nah, kemudian yang kedua, saya mengajak teman-teman yang belum BIMTEK agar mengikuti BIMTEK seri AKM. Jadi itu ya, saya mengajak teman-teman semua yang belum ya supaya lebih paham apa itu AKM. Kemudian yang terakhir itu memberikan informasi bagaimana caranya mengikuti BIMTEK seri AKM ini. Ya, jadi insya Allah sangat bermanfaat buat kita. Jadi kalau misalnya kita sendiri belum paham gitu ya, nah misalnya ada orang yang bertanya gitu, apa sih AKM gitu kan, nah jadi kita bisa menjawablah dengan benar gitu ya, kita harus paham juga karena kita sebagai guru. Nah,
Eh, Asesmen nasional, mungkin teman-teman akhir-akhir ini ya sering mendengar asesmen nasional. Nah, apa sih asesmen nasional? Asesmen nasional adalah asesmen yang dilakukan untuk pemetaan mutu pendidikan pada semua sekolah, madrasah, serta program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Nah, mungkin kita semua tahu ya bahwa mulai tahun lalu itu ujian nasional itu kan sudah tidak ada. Tahun ini juga tidak ada. Nah, rencananya tahun ini itu akan ada asesmen nasional. Waktu itu rencana pelaksanaan bulan Maret, tapi kelihatannya diundur bulan Oktober atau November gitu ya. Nah, apa sih bedanya? Apakah sama UN dengan asesmen nasional ini? Nah, UN dengan asesmen nasional itu sangat berbeda, ya. Kalau UN itu melihat kompetensi atau kompetensi pedagogik, kompetensi akademik ya dari semua siswa, masing-masing siswa. Yang kita tahu mata pelajaran itu kemarin untuk SMK kan ada 4, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian matematika dan produktif ya. Kemudian semuanya ikut UN, semua siswa kelas 12 ikut UN. Nah, kalau untuk asesmen nasional ini ya, ini tujuannya adalah untuk pemetaan mutu pendidikan ya. Jadi ini dilakukan bukan untuk siswa kelas 12 ya, kalau untuk SMA SMK itu, tapi dilakukan untuk kelas 11. Jadi siswa yang berada di kelas 11. Kemudian kalau untuk SMP bukan kelas 9 tapi kelas 8. Ya, siswa yang mengikuti asesmen nasional ini siswa kelas 8. Nah, kalau untuk SD itu siswa kelas 4. Jadi pas di tengah-tengah ya, bukan di akhir pembelajaran. Nah, kemudian juga kalau UN itu kalau asesmen nasional itu tidak semuanya ikut siswanya ya, tidak semua siswa kelas 11 itu akan ikut asesmen nasional, enggak. Tapi hanya sampel saja atau diambil beberapa. Nah, yang menentukan itu bukan dari sekolah kita, siapa yang akan ikut asesmen nasional, tapi sudah ditentukan melalui Dapodik, siapa-siapa yang akan ikut asesmen nasional. Jadi kita tinggal menerima saja daftar siswa yang akan mengikuti asesmen nasional. Itu. Jadi sangat berbeda antara UN dengan AN. Mungkin orang ada yang berpikir bahwa ganti nama doang gitu kan, tadinya UN jadi AN gitu. Padahal tidak ya, berbeda sama sekali. Baik siswanya maupun tujuannya. Itu. Jadi kalau asesmen nasional itu tujuannya adalah untuk pemetaan mutu pendidikan. Nah, mungkin itu ya sedikit gambaran perbedaan antara UN dengan AN. Oke. Kemudian di asesmen nasional ini ada 3 instrumen, ya, ada 3 instrumen, yaitu 1 asesmen kompetensi minimum, ya, atau AKM, ya. Nah ini kompetensi apa yang akan diakses, yaitu kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Ya, kalau bahasa apa ya, mungkin lebih mudah, mungkin literasi itu bahasa Indonesia lah, bahasa ya. Kemudian kalau numerasi ini matematika. Nah, mungkin nanti penting sekali untuk Bu Listio, Bu Ara, Bu Dian, ya Bu Ayu untuk memahami AKM, karena nanti akan dijelaskan bagaimana bentuk soal yang akan dikeluarkan di dalam asesmen kompetensi minimum, bentuk soal, kemudian juga tingkat kesulitannya dan sebagainya, nanti akan dijelaskan di sini. Kemudian
Nah, ini untuk siswa ya. Jadi yang diakses kompetensi minimasi itu siswa kelas 11. Dan nanti siapa yang akan mengikuti itu sudah ditentukan. Kemudian yang kedua, instrumen dari asesmen nasional itu adalah survei karakter. Nah, ini survei karakter itu juga siswa juga yang akan diakses, nanti yang akan disurvei. Ini sama dengan AKM. Nah, tapi ini yang disurvei adalah karakternya, ya. Harusnya tadi Bu Novi ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, kalau survei lingkungan belajar ini lebih ke sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Nah, jadi itu asesmen nasional itu meliputi atau mencakup 3 instrumen, AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Ya. Jadi yang instrumen pertama dengan kedua itu nanti siswa yang akan diakses. Ya. Oke, kemudian jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa asesmen kompetensi minimum itu merupakan bagian dari asesmen nasional, ya. Jadi karena ada 3 dan salah satunya itu adalah AKM, di mana AKM itu adalah kompetensi literasi dan numerasi yang akan diujikan, ya. Nah, untuk pengimbasan ini, jadi saya tidak menjelaskan AKM itu secara detail, secara rinci, tidak. Cuman saya ingin menyampaikan aja ke teman-teman semua bahwa apa sih syarat untuk bisa ikut asesmen kompetensi minimum, kemudian juga bagaimana cara pendaftarannya gitu, ya. Karena nanti kalau misalnya saya jelaskan secara detail itu ya butuh waktu yang cukup lama ya kan. Jadi lebih baik untuk mengikuti langsung BIMTEK-nya secara masing-masing sambil nanti kita di sekolah akan kalau ada kesulitan. Kayak kemudian, nah ini ya, guru belajar seri AKM itu diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK ya, Kemendikbud RI. Oke, kemudian BIMTEK dilaksanakan secara daring, teman-teman ya. Jadi tidak ada tatap muka, hanya secara daring, mandiri dan akan alokasi waktunya itu nanti 32 jam pertemuan. Nah, ini akan ada sertifikat. Nah, selama 32 jam itu dapat diatur secara fleksibel. Kalau nggak salah itu sekitar 5 hari kita mengikuti BIMTEK ya, AKM ini. Nah, itu bisa kita atur secara fleksibel. Artinya misalnya pagi pas nggak ada jam mengajar, kita bisa membuka BIMTEK AKM-nya ya, terus atau kalau siang, nah pokoknya fleksibel deh, mau kapan aja boleh, bahkan malam-malam juga silahkan. Oke, itu. Kemudian juga guru belajar seri AKM ini disusun memadukan tahapan dan pendekatan modul yang memfasilitasi peserta melakukan personalisasi pembelajaran. Jadi pada saat belajar AKM itu pertama ada pretest ya, dan teman-teman nggak usah takut dengan pretest, nggak usah ya, karena itu kan tidak hanya ingin melihat saja bagaimana sih ke pengetahuan kita tentang AKM. Jadi tidak usah takut kalau misalnya ada pretest. Nah, kemudian kalau sudah pretest ya nanti ini akan ada modul dan sebagainya. Nanti dijelasin berikutnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih persyaratan peserta BIMTEK seri AKM ini? Jadi syaratnya itu gampang sekali, teman-teman ya. Jadi semua guru SD, SMP, dan SMA atau SMK. Jadi semua guru ya. Kemudian juga kepala sekolah.
kemudian pengawas, kemudian juga peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, ya, yang sederajat SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan yang terakhir, dan ini yang penting, ini telah memiliki akun SIM PKB, ya. Karena kalau yang syarat pertama, semua guru, ya, kita kan semua guru. Nah, yang syarat terakhir itu telah memiliki akun SIM PKB, ya. Saya rasa teman-teman sudah memiliki akun SIM PKB semua, ya. Nah, kalau misalnya ada yang lupa password, itu bisa minta tolong ke ketua MGMP untuk mereset password kita. Jadi nanti ketua MGMP akan mereset password dan akan mengirimkan password yang baru sehingga kita bisa membuka SIM PKB kita. Nah, itu aja syaratnya untuk mengikuti BIMTEK ini. Tidak telah memiliki akun SIM PKB. Nah, kemudian bagaimana sih cara login dan cara mendaftar menjadi peserta? Nah, cara login itu teman-teman mengakses ini ya, http gurubelajar.kemdikbud.go.id. Ini yang bisa diakses ya untuk login. Kemudian juga nanti tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Ini di bawahnya ada tampilannya, saya sertakan juga di PowerPoint-nya. Nah, nanti kita pilih yang masuk ya, yang tombol masuk. Jadi pilih layanan masuk. Oke, kemudian maaf ini kayaknya agak, kenapa ini agak muter-muter. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kalau kita sudah klik yang layanan masuk itu, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian, nah kita isikan alamat surel atau email ya. Nah, alamat email kita itu adalah nomor UKG dan email kita itu nomor UKG @guruku.id. Jadi itu alamat email untuk masuk ke SIM PKB. Kemudian kata sandi ya, password tadi. Ya, kalau misalnya lupa, boleh minta reset ke ketua MGMP. Nah, kalau kita misalnya sudah masuk, kemudian kita pilih serinya. Jadi nanti akan muncul seperti ini. Ada ini karena saya buat sudah waktu bulan Januari. Jadi waktu itu masih seperti ini. Seri masa pandemi COVID, sekarang sudah nggak ada lagi. Kemudian seri pendidikan keterampilan hidup, kemudian seri asesmen kompetensi minimum, dan seri pendidikan inklusif. Nah, kalau kemarin ini pendidikan inklusif belum dibuka. Nah, sekarang sudah dibuka. Jadi nanti tampilannya sudah agak berbeda karena serinya sudah berbeda. Nanti ditambah tadi yang calon guru ASNP 3K ya. Nah, ini kalau misalnya mau ikut AKM berarti pilih yang asesmen kompetensi minimum. Oke, kemudian nah ini kalau sudah memenuhi syarat dan sudah masuk tadi mengikuti AKM, ya maka kartu untuk mendaftar aktif. Nih nanti akan begini tampilannya, ya. Nah, tinggal kita klik daftar. Oke, kalau sudah klik daftar, kita pilih angkatannya. Kan karena kita guru SMK ya, SMA dan SMK itu sama. Kemudian kita bisa memilih kita mau ikut BIMTEK itu di tanggal berapa. Nanti ada pilihannya. Sesuai dengan waktu, misalnya kita, kira-kira tanggal sekian nih agak-agak longgar gitu ya. Nah, bisa kita pilih sesuai dengan waktu kita masing-masing. Kita pilihlah yang nyaman, senyaman mungkin. Oke, kemudian, nah setelah kita daftar tadi,
nanti baru kita mengikuti BIMTEK. Misalnya kan kita daftarnya sekarang, tapi kita milihnya BIMTEK-nya di bulan Maret misalnya kan. Nah, ya kita jangan lupa ya untuk pada saat tanggal di bulan Maret itu kita jangan lupa bahwa oh iya saya ikut program BIMTEK AKM nih tanggal sekian. Nah, itu nanti pada saat tanggal tersebut kita buka apa namanya SIM PKB dan kita mulai ikut BIMTEK gitu ya. Kalau nggak salah sekitar 5 hari ya. Nah, kemudian peserta itu diwajibkan untuk menuntaskan seluruh pembelajaran yang sudah disediakan. Nah, pengalaman kemarin, alhamdulillah kalau saya itu selesai, walaupun apa ya, ya pokoknya 5 hari selesai. Kemudian, nah kalau ada yang tidak selesai itu boleh mengulang, tapi minimal sudah 70% proses belajarnya, ya. Jadi boleh mengulang, tapi proses belajarnya itu sudah 70%, gitu. Nah, kemudian pada halaman SIM Guru Belajar sebagai peserta, pastikan kelas BIMTEK sudah berstatus sedang berlangsung. Nah, ini pada saat pelaksanaan ya hari H-nya gitu ya. Jadi sedang berlangsung, ada tulisannya sedang berlangsung. Nah, kalau kita misalnya sudah seperti itu, maka kita bisa klik tombol mulai. Nah, oke. Jadi kalau kita udah klik tombol mulai, berarti ya udah kita udah mulai BIMTEK gitu ya. Oke, kemudian, nah ini tampilan ya, Om. Ini yang tadi saya bilang sedang berlangsung dan ini tombol mulai. Ini baru normal, ini masih 0% selesai ya di sini. Kelihatan masih 0% selesai. Nah, ini kalau kita klik nanti akan bertambah 2%, 5% dan seterusnya. Oke, kemudian teman-teman akan diarahkan untuk mengerjakan dan menyelesaikan semua kegiatan pembelajaran yang ada, ya. Jadi akan ada beberapa materi yang akan disampaikan. Jadi yang pertama ada videonya, kemudian juga ada modulnya, kemudian juga ada kuisnya. Ya, dari tiap-tiap materi itu ada kuisnya, ya. Jadi jangan takut, itu kuisnya mudah ya. Pokoknya ada semua di modul itu. Oke, kemudian nah ini tampilan apa namanya? Materi yang kita ikuti. Jadi yang pertama contohnya ini ya, ini seperti ini memang ya, yaitu orientasi guru belajar seri AKM. Ini orientasi itu ada 3 topik dan 1 kuis. Kemudian pengantar program BIMTEK seri AKM, ini 2 topik, 1 kuis. Kemudian konsep asesmen nasional ya, itu ada 6 topik dan 2 kuis. Nah, ini kalau udah centang biru, ini artinya ini sudah selesai kita pelajari ya. Kemudian ini ada yang keempat, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Nah, ini masih separuh, belum bulat ya, belum ada centangnya. Nah, ini berarti belum selesai kita belajarnya. Dan yang ini asesmen literasi membaca tingkat SMA ini belum kita buka karena topik sebelumnya belum selesai, jadi kita belum bisa membuka yang berikutnya, seperti itu. Nah, peserta akan mendapatkan informasi progres pengerjaan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi misalnya tadi kan masih 0%, terus kita membuka topik pertama mungkin itu sekitar 10% gitu ya. Kemudian topik kedua kita buka bertambah lagi menjadi 25% dan seterusnya. Jadi ada progres, informasi progres pengerjaan kelihatan. Dan kemudian teman-teman juga pastikan kegiatan pembelajaran selesai sebelum BIMTEK selesai. Artinya
mudah-mudahan lah bisa selesai sebelum deadline gitu ya, supaya bisa ya kita paham dan dapat sertifikatnya juga. Nah, nanti yang terakhir kalau udah selesai, nah ini contohnya ini baru 50% selesai ya. Oke, contoh dari progres kegiatan pembelajaran kita. Ini baru 50%. Kemudian ini kalau mau ngecek sertifikat, kalau udah selesai ini di sini, cek di sini ya. Oke, kemudian nah ini peserta yang sudah menyelesaikan semua kegiatan pembelajaran pada kelas BIMTEK, kartu kelas BIMTEK akan merekam dan menyimpan kegiatan pembelajaran yang sudah dikerjakan di dalam tim PKB ya. Nah, ini ketika kita sudah selesai akan terlihat progresnya adalah 100%, artinya kita sudah tuntas mengikuti BIMTEK seperti itu. Nah, yang berikutnya ketika kita sudah selesai mengikuti BIMTEK-nya, semua proses sudah kita lewati, akan ada sertifikat yaitu 32 jam pembelajaran, dan kita juga diharapkan melakukan pengimbasan juga seperti yang saya lakukan sekarang. Jadi kita memberikan informasi ke teman-teman yang belum mengikuti AKM ya, dan bahwa ada kegiatan ada BIMTEK AKM, dan ya nanti yang sudah mengikuti itu bisa membimbing teman-teman yang belum pada saat pelaksanaan BIMTEK-nya, seperti itu diharapkan. Nah, oke, terima kasih. Mungkin itu ya yang saya jelaskan. Nah, nanti habis ini kita ke Google Meet lagi ya. Untuk PowerPoint-nya mungkin sudah cukup ya. Oke, kita ke Google Meet lagi deh. Kalau oke, ya. Nah, gimana teman-teman? Bisa dimengerti nggak? Ya, Boleh lumayan lah. ya, ininya dibuka mic-nya. Kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh silahkan. Ayo, Bu Listio, Bu Dian. Ini jadi kan ada dua kompetensi ya, yang AKM-nya ya, kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Jadi bagus sekali lah kalau ikut ya. Jadi nanti paham bentuk soalnya seperti apa, kemudian juga materinya itu apa aja, itu ada juga di AKM itu nanti dijelaskan. Yang jelas kalau bentuk soal itu kalau nggak salah ada 3. Yang jelas itu HOTS ya. Jadi soalnya itu HOTS ya. Pasti udah paham lah teman-teman semua kan. Kalau HOTS itu kan pasti ada stimulusnya dulu, ya kan? Baru ada pertanyaan. Jadi misalnya kalau untuk literasi ya berarti ada bacaannya, atau ada puisi, atau yang lain lah ya, baru nanti disuruh menentukan misalnya apa unsur intrinsik atau temanya dan sebagainya. Sama juga untuk numerasi juga sama. Soalnya HOTS juga. Jadi nanti ada stimulus misalnya kayak grafik ya, Bu Listio ya. Disajikan sebuah grafik ya. Kemudian nanti dari grafik itu dibuat pernyataan ya kan. Mana yang sesuai dengan grafik tersebut gitu. Nah, kira-kira seperti itulah soal-soal ya yang akan keluar di AKM. Ya, gimana teman-teman, mau ada yang bertanya nggak? Apa sudah cukup jelas? Ayo tanya dong. Bu, aku mau tanya, itu Ya. angkatannya sampai angkatan berapa, Bu? Terus itu setiap kita udah selesaiin semuanya, nanti terakhir seperti Ibu juga bikin ini, Bu? Bikin Bikin pengimbasan. Iya.
Tapi kalau yang sertifikat 32 jam itu tidak sebelum kita tidak melakukan pengimbasan juga udah dapat. Udah dapat sertifikat. Nah, misalnya kita ikut pengimbasan, itu nanti ada lagi kayak sertifikat pengimbasan. Gitu. Jadi ada 2. Kita nggak ikut seri pengimbasan nggak apa-apa ya Bu ya. Yang penting kita udah selesaiin itu tadi yang tugas-tugasnya itu yang udah yang penting udah checklist hijau gitu ya. Iya, itu nanti dapat sertifikatnya. Iya. Kalau kita tujuan pengimbasan berarti kita dapat 2 sertifikat, Bu. Iya, betul. Nah, mungkin tujuan dari Kemendikbud melakukan pengimbasan itu ya yang mungkin gini, karena sering kali kebijakan dari Kementerian Pendidikan itu udah digulirkan tapi pada nggak paham gitu, ya. Jadi mungkin melalui pengimbasan ini dari yang sudah ikut menyampaikan ke yang belum, itu supaya apa? Supaya yang lain paham semua, mungkin seperti itu tujuannya. Jadi informasi atau kebijakan dari Kemendikbud itu bisa dipahami oleh semua yang terkait di bidang pendidikan, seperti itu Bu. Teman-teman ya. Jadi ya bagus aja sih kalau misalnya kita bisa melakukan pengimbasan kan ke teman yang lain gitu. Iya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya? Bu Tinta, Bu Wiwin? Iya Bu. Bu Lisa? Ada yang mau ditanya nggak tentang apa asesmen nasional? Nggak ada. Bu Ara? Sudah, Bu Wiwin, mau nanya Bu Wiwin? Kalau Bu Wiwin kan kemarin katanya passwordnya lupa ya. Nah itu nanti bisa nanya ke itu Bu, ke ketua MGMP-nya. Bu Ayu, gimana Bu Ayu? Nah, Bu Ayu bahasa Indonesia nih, literasi. Iya. Ya, jadi pengen coba ikut Bu. Ini aku baru tahu malah. Untung ikut. Ya. Gimana Bu Ayu? Kecil sekali sudah sedikit ada bayangan. Udah ada bayangan. Oh ya, mudah-mudahan ya sekarang ada bayangan sedikit. Nanti kalau ikut BIMTEK-nya mudah-mudahan lebih jelas lah, lebih paham lagi ya. Mungkin itu ya teman-teman semua. Ternyata lumayan lama juga ya. Oke. Oh iya. Apa Bu? Oh iya. Ya udah. Oke, nanti insya Allah lanjut Bundo Yarnita ya, teman-teman ya. Iya, Udah di sini, Bundo Yarnita udah di rumah saya. Iya. Akunnya diganti dulu. Iya, oke. Iya, nanti ganti akun juga. Jadi ini kan rekamannya saya putus dulu ya. Ya, linknya baru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk rekaman tapi belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, nggak mau. Udah buat sama sih. Pernaun Wiwin. Oke, ya udah. Kita tutup dulu ya. Keluar dulu. Oh ya. Keluar dulu, nanti ganti akun Bu Yarna. Oke. Oke, makasih teman-teman, makasih banyak. Ya, Jangan pergi dulu ya. Mudah-mudahan paling lama 15 menit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.